Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang Mbak Fitrah di channel Arif Abu Robbani YouTube saya melalui via Zoom kali ini. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita kedatangan tamu istimewa, tamu tapi dari rumah ya. Tamu kembali kita melanjutkan bedah buku kita, Kutemukan Cintamu. Ini adalah menang ketiga. Kita sapa dulu Mbak Fitrahnya. Assalamualaikum. Dengar suara saya Mbak Fitrah? Assalamualaikum Mbak Fitrah. Kayaknya sinyalnya dudutan. Kita coba lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya agak diam. Iya, lanjut. Oke, jadi ini ada pemenang ketiga dari buku Kutemukan Cintamu yang diterbitkan oleh Republika. Ini adalah karya para penulis Odoj, lomba menulis Odoj. Tulisan Mbak Fitrah berjudul Lebih Tentram Bersama Al-Quran ya. Semua kisah-kisah ini adalah berkaitan dengan mukjizat Al-Quranul Karim ya. Dan kali ini kita berhadapan dengan seorang gadis Kebumen. Kebumen betul ya, kalau itu aslinya ya. Sekali Kebumen. Kalau dalam buku ini Fitratul Hikmah, perempuan kelahiran Kebumen ini sedang merintis karir profesionalnya di bidang GIS dan remote sensing. Apa itu Mbak? GIS itu? GIS itu kepanjangan dari Geographic Information System, atau biasanya dikenal dengan Sistem Informasi Geografi. Dan remote sensing itu penginderaan jauh. Ya, jadi kalau biasanya pernah pakai Google Map ya, kadang peta dasarnya kita ganti dengan satelit. Nah, itu salah satu produk dari penginderaan jauh. Jadi pekerjaan saya adalah mengolah data-data seperti citra penginderaan jauh atau data-data yang lain, kemudian dibuat peta, yang petanya itu dengan tujuan-tujuan tertentu seperti peta tematik, misalnya peta penutup lahan dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cabang dari ilmu geografi. Oke. Berarti ada kaitannya dengan kayak dulu Bakosur Tunnel ya? Oh iya, betul sekali. Iya, jadi kalau dulu namanya Bakosur Tunnel, kalau sekarang namanya BIG. Badan Informasi Geospasial. Sudah ganti nama. Saya punya banyak teman di Bakosur Tunnel, Bogor. Iya, betul. Ya, masih di Bogor. Penyuka tantangan nih. Di sana. Oke. Kenapa? Aktif. Saya teruskan bacanya ya. Penyuka tantangan aktif mengikuti forum nasional dan internasional untuk berjejaring dan terus bertumbuh. Melalui karya ini, ia ingin mulai perjalanan literasinya, berbagai values, dan meninggalkan legasi. Ini tulisan pertama atau keberapa? Kalau sebenarnya bukan pertama, dulu pernah menulis zaman yang diterbitkan itu sudah lama sih. Kalau untuk menulis seperti ini, terbit itu kayak zaman SMA kalau nggak salah. Untuk buku antologi. Tapi kalau selama kuliah, saya lebih banyak menulis ini artikel-artikel ilmiah seperti publikasi untuk paper dan sebagainya. Jadi ini tulisan pertama yang diterbitkan oleh penerbit major Republika itu. Baik, media bercerita penulis diantaranya akun Instagram @fhikmah dan blog pribadinya temanbertemu.wordpress.com. Baik, kita langsung masuk ke tulisannya hari ini, Lebih Tentram Bersama Al-Quran. Kita persilakan Mbak Hikmah, Pak Fitrah untuk menceritakan tentang sekilas isi tulisan ini hingga pantas untuk menjadi peringkat ketiga dan sekaligus kita akan membacanya gitu ya. Silakan Mbak Hikmah. Ya, terima kasih ya Pak Armu ya.
Ya, boleh. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa masuk bisa mulai untuk menceritakan yang cerita yang saya tulis di buku Ketemukan Cintamu. Ya, cerita sedikit saya sisipkan antara cerita-cerita yang lain. Karena setelah saya membaca cerita-ceritanya, ternyata yang lainnya ceritanya sangat luar biasa. Ceritanya hanya sebagian kecil, tapi semoga bisa memberikan pelajaran ya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, jadi saya tidak usah perkenalan lagi ya Pak ya. Ya, oke. Langsung saja. Langsung pada ceritanya. Jadi dari ODC aja ya. Jadi pertama saya masuk ke ODC itu waktu itu ketika awal kuliah. Sebenarnya ketika SMA saya sudah mendengar tentang komunitas ini gitu, tapi saya belum berminat dan belum ingin bergabung seperti itu. Walaupun targetnya masih tetap membaca Al-Quran dalam setiap hari, tapi masih belum ada keinginan untuk masuk ke dalam komunitas. Baru setelah dari teman yang mengajak masuk ke grup WhatsApp-nya. Dan saat itulah saya masuk. Dan ketika baru masuk itu saya masih jadi mahasiswa baru. Ketika masih jadi mahasiswa baru di situ, saya orangnya lumayan ambisius ya. Saya banyak ikut kegiatan, ikut organisasi lebih dari satu, kemudian ikut komunitas, ikut kepanitiaan dan sebagainya gitu. Jadi waktu aktivitas saya banyak terkuras ketika di kuliah dan bahkan pulang ke kos saat itu saya masih ngekos, pulang ke kos itu bisa sampai jam 9 malam dan sebagainya. Jadi target Al-Qur'annya banyak yang keteteran. Walaupun saya menargetkan setiap hari baca, tapi kadang cuma baca satu halaman atau baca beberapa halaman gitu. Jadi kadang saya sempat dapat warning berkali-kali sampai akhirnya ditendang dari grup Dodec itu gitu kan. Hilang dari peradaban. Di saat itu saya berpikir bahwa saya bisa kok target sendiri baca 1 juz tanpa masuk grup itu gitu. Tapi ternyata saya salah. Sistem dalam Dodec itu membuat saya terlatih untuk bisa membaca 1 juz setiap hari dengan kadang dibantu, maksudnya diberitahu sama admin, Mbak sudah selesai belum Mbak, dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata waktu itu saya ditendang, kemudian saya berpikir saya bisa mandiri, ternyata saya salah. Karena tidak ada supporting sistemnya di situ. Baru setelah itu ternyata teman yang mengajak saya, yang dulu ngajak saya, dia ngajak lagi, Fit mau masuk gabung lagi nggak? Aku juga baru ketendang kemarin gitu. Jadi kami sama-sama masuk lagi, dan disitulah saya sadar bahwa termasuk dalam melakukan amal-amal kebaikan, membaca Al-Quran itu kan suatu kebutuhan sebenarnya, kebutuhan bagi kita. Tapi ketika kita tidak punya sistem yang mendukung, ketika kita tidak punya lingkungan yang sesuai, itu pun akan sulit. Terutama kita punya target-target yang lain, kita punya keinginan-keinginan yang banyak yang di luar hal itu, kita yang sangat berbeda, itu pasti sangat sulit. Dan di situ saya merasakan awalnya bahwa judul yang saya bawa dalam cerita ini adalah lebih tentram bersama Al-Quran. Ada suaranya putus-putus. Di hari itu saya bertenang, saya lebih bisa melakukan aktivitas di hari itu dengan baik. Makanya saya lebih fokus. Kemudian pikiran nggak kemana-mana, terus jadi nggak mudah galau gitu. Jauh banget aku malah di sini aja gitu. Kadang suka membanding-bandingkan seperti itu kan. Tapi ketika hati menjadi tenang, semacam ada ikhlas yang ikhlas, tenang. Nah, dan di situ Al-Quran membantu melahirkan ketenangan dan ketentraman itu. Pada akhirnya saya bisa mulai belajar lagi, menambah pengetahuan lagi, terus bergerak. Jadi awal mula saya mengambil judul lebih tentram bersama Al-Quran adalah saat itu. Lalu saya lanjutkan ceritanya. Masuk di grup ODOJ itu awal kuliah, setelah itu semester 5 kuliah saya keluar dari grup ODOJ karena saat itu saya diterima di sebuah asrama. Dan di asrama itu saya menyesuaikan dengan program Al-Quran yang ada di sana. Jadi target bagi kami menyebutnya santri ya dalam asrama itu,
Jadi karena asramanya lebih mengedepankan atau memprioritaskan akademik dan santri-santrinya untuk ikut berorganisasi selain kegiatan di asrama, jadi kami lebih menyebutnya asrama daripada pondok pesantren, walaupun namanya adalah pesantren mahasiswa. Nah, di situ santri-santri yang baru, target awalnya adalah belajar tahsin, yaitu memperbaiki sebelum masuk dalam program tahfidz. Jadi kami dibagi dalam kelas-kelas, bukan kelas-kelas. Kalau tahsin itu kan ada apa ya namanya, jilid. Iya kelas ya namanya ya, jilid 1, 2, 3 gitu. Pokoknya sampai akhir. Nah, di situ dibagi-bagi. Target awal bagi yang baru bukan banyaknya bacaan. Jadi 1 juz itu bukan target dalam 1 hari. Targetnya adalah yang penting baca pelan-pelan, nggak apa-apa. Nggak dapat banyak nggak apa-apa, tapi bacanya benar. Jadi saya nggak bisa tuh ikut ODOJ, terus habis itu ikut juga targetnya di asrama. Jadi saya lepas ODOJ, saya ikut fokus yang ada di asrama setelah itu. Dan kemudian setelah masuk asrama, mengikuti yang ada di sana saya bertemu dengan guru-guru yang bisa saya minta talaki sewaktu-waktu, kayak misalnya dengan pemandu-pemandu yang saya bisa ketika saya pulang kuliah saya minta talaki, paling nunggu sebentar habis itu bisa. Kemudian intinya saya mendapatkan sebuah lingkungan yang sangat kondusif untuk belajar Al-Quran. Tapi kok ada tabinya? Nah, maksudnya itu di sini. Kenapa saya menulis cerita ini adalah karena ketika saya berada dalam lingkungan itu, saya tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Awal mula saya menulis ini adalah ketika saya langsung lanjut ya. Jadi intinya program Al-Quran, setelah itu saya lanjut. Kenapa saya menulis ini? Setelah saya lulus dari kuliah, setelah saya lulus asrama dan kuliah secara bersamaan, saya bekerja di luar kota, pindah itu tulis dalam buku ini. Saya bisa dengan membaca Quran dari sudut mana ada, dan kayak semacam dengungan lebah yang tahsin lah, yang Quran lah, yang sebagainya. Tiba-tiba saya harus ganti kondisi, tidak ada teman untuk mengobrol, bahkan teman yang untuk tidak berapa lama gitu. Sebenarnya kamu udah talaki belum? Dan sebagainya itu tidak ada. Jadi adalah kondisi drastis yang membuat saya merasa kehilangan, benar-benar kehilangan, dan semacam semacam apa ya? Bukan depresi ya, tidak sampai segitunya, tapi merasa begini ya, ternyata kondisi di luar gitu. Ada kagetnya juga gitu. Itu saya ada bergabung dengan kelompok mengaji, kemudian saya mendengarkan ibu-ibu yang mengaji juga. Di situ saya baru benar-benar menyadari bahwa ternyata ada banyak ya bacaanku yang masih kurang, makhrajnya yang ada yang belum betul, kadang masih kelewat gitu. Di saat itu saya masih sering talaki dan setoran dalam voice note atau voice note di WhatsApp dan tapi ternyata tidak menghilangkan, tidak menimbulkan kepuasan intinya. Nah, dari situlah saya mencari guru tahsin, mencari program tahsin, tapi yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saya itu ternyata tidak mudah, karena saya tahu kesalahan saya, tapi saya butuh orang untuk membantu memperbaiki kesalahan itu. Jadi saya cari private, dan tentunya itu dengan membagi ekstra waktu. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, kemudian saya mengambil les bahasa dari Sabtu dan Ahad, terus kemudian saya ambil private juga. Jadi tuh membagi ekstra waktunya ternyata lebih besar daripada ketika di asrama dulu. Terus kemudian saya juga harus membagi budget yang jauh lebih besar ketika saya harus private daripada dengan mengikuti program, tapi saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya, dan itu adalah konsekuensi yang harus saya ambil ketika saya sudah meninggalkan kesempatan saya belajar dulu dengan begitu saja gitu. Itu adalah konsekuensi yang saya ambil. Dan di saat itulah saya menulis tulisan ini, saya menyadari lama-lama memori saat yang sebelumnya itu datang kembali gitu. Seperti yang saya tuliskan dalam buku itu kan,
Misalnya kadang saya masuk kelas di asrama, ada kelas pagi dan kelas malam, itu sudah sisa-sisa lelah setelah kuliah dan beraktivitas, sudah ngantuk-ngantuk di kelas, pelajaran-pelajarannya boro-boro masuk gitu ya. Boro-boro bisa keinget, udah masuk lewat telinga kiri, keluar lagi lewat telinga kanan, belum lagi saya yang mengantuk dan sebagainya gitu. Jadi kayak saya merasa bahwa di saat itu kenapa saya bodoh banget gitu ya. Kenapa saya tidak menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika teman-teman bisa meluangkan tahsin di sela-sela kuliah, saya tidak melakukannya karena aktivitas saya yang banyak. Di sela-sela kuliah saya pakai untuk mengerjakan laporan, setelah kuliah saya pakai untuk mengikuti kegiatan yang lain gitu kan. Paling saya bisa hanya menambah kelas tahsin setelah kelas malam, dan itu paling hanya setengah jam. Dan ketika teman-teman yang lainnya masih bisa bersama dengan Al-Quran setelah selesai kelas, itu masih bisa menikmatinya, saya biasanya sudah sibuk dengan laptop, di depan laptop, entah itu mengerjakan tugas, entah itu mengerjakan proyek yang sedang saya ikutin. Kadang teman-teman datang gitu, menyapa, ternyata saya masih kayak belajar ya, terus dia tiba-tiba dia tilawah di samping gitu, di samping saya dia tilawah pelan-pelan gitu, ganti lagi ternyata dia tilawah lagi, ganti lagi ada yang tilawah lagi, itu seperti ada yang apa ya, ada yang membuat hari ini aku juga pingin baca Quran, tapi kerjaanku belum selesai, gimana nih gitu. Jadi saya ingin, tapi saya tidak bisa melakukannya gitu. Bukan tidak bisa, karena saya tidak mau melakukannya di saat itu. Memori-memori itulah yang akhirnya saya ingat kembali ketika saya dalam kondisi jauh dari lingkungan yang mendukung itu. Dan di saat itulah saya semakin menyadari bahwa iya, ternyata memang sebaiknya kita sudah menyelesaikan diri kita dengan Al-Quran, kita sudah bisa mendapatkan nikmatnya membaca itu setiap waktu, setiap saat, di mana aja. Dan kesempatan-kesempatan yang dulu saya lewatkan tidak akan pernah berubah ketika saya tidak memperbaikinya gitu. Dan akhirnya saya belajar tahsin dengan konsekuensi yang saya ambil, lalu saya beraktivitas kerja, saya akhirnya bisa merasakan bahwa ketika dalam hari itu pagi sudah selesai membaca target-target yang kita targetkan, misalnya 1 juz, 2 juz dan sebagainya, kemudian beraktivitas itu menjadi lebih mudah. Seperti mudah fokus, kemudian pikiran nggak kemana-mana, dan bahkan itu membuat hati kita tentram. Seperti misalnya ketika kita sedang melakukan kita sedang mengusahakan suatu hal, ternyata takdir berkata lain gitu. Intinya gagal gitu. Kita mengalami kegagalan. Dulu sempat ada yang bilang, Mbak, kalau kamu gagal, gimana sih coba kasihnya? Terus dia sharing, teman saya sharing, kalau aku biasanya dengerin murotal sampai tidur. Nah, kalau saya nggak bisa saya dengerin murotal sampai tidur, nggak ngaruh. Ya ngaruh tapi nggak banyak gitu. Kalau saya harus baca, walaupun sampai menangis, terseduh-seduh gitu, nggak apa-apa, sampai tidur, sampai setelah itu saya bisa kembali lebih tenang lagi. Jadi kadang kalau misalnya kita sedang kering atau kok aku nggak bisa fokus ya, kok kayak rasanya hariku berlalu begitu aja gitu. Coba koreksi lagi, dan ternyata mungkin Al-Qur'annya kurang, atau bahkan sudah 1 juz tapi tidak membacanya dengan tenang, dengan tidak tartil, tidak membaca itu dengan menikmatinya. Dan pada akhirnya itulah yang saya dapatkan setelah berjalan, setelah lulus, ketika Al-Quran itu dibaca dengan tartil, dipenuhi hak-haknya, kita dengan membaca dengan sepenuh hati, disitulah ketenangan itu lahir dan ketentraman itu lahir. Dan dari situlah kita bisa berpikir semakin jernih, walaupun sudah mengalami kegagalan, walaupun sudah sedang dalam masalah yang benar-benar pelik gitu. Tapi ketika hati itu sudah tenang dan tentram, maka mudah aja mengurai benang-benang masalah itu. Seperti itu sih yang saya rasakan. Ketika
yang saya maksudkan berbicara bersama Al-Quran adalah kisah flashback. Ketika saya harus berpindah kondisi, berpindah lokasi, kemudian saya menyesal atas kesalahan-kesalahan yang masa lalu, kemudian saya mengambil pelajaran dari saat itu dan mencoba memperbaikinya, dan ternyata saya mendapatkan hikmah-hikmahnya dari semua itu. Dan dengan Al-Quran itu saya bisa berpikir lebih jernih, bisa lebih tenang. Apalagi kalau ada waktu untuk membaca tafsirnya, mendengar tafsirnya, itu lebih enak lagi ketika kita membaca Al-Qurannya. Itu, Pak. Sedikit cerita yang saya tuliskan di 6 halaman. Mendengar cerita Mbak Fitra, saya yakin sekarang Mbak Fitra memang melankolis. Oh gitu. Saya bisa menebak karakter orang dari cara dia bercerita. Oke. Boleh saya tanya, kalau ketika kemudian masa asrama mahasiswa itu semua kemudian ketika kerja ingin belajar, itu semuanya keinginan sendiri, atau ada triggernya, mungkin siapa yang nasihatin, atau pikiran sendiri dari diri sendiri? Jadi ceritanya setelah saya selesai asrama, jadi saya keluar asrama sekaligus saya pas keluar mulai kerja gitu kan. Dan di saat itu saya masih sering bolak-balik. Saya sempat kerja di Salatiga sebelum di Jakarta lagi. Ketika kerja di Salatiga saya masih bisa bolak-balik asrama Sabtu Ahad, saya masih bisa ke asrama dan bacaan saya masih bisa dikoreksi di Talaki. Kemudian saya masih bisa tahsin, tahfidz di situ. Tapi ketika saya sudah ke Jakarta kan saya benar-benar lepas dari semua itu. Dan saat itu pengasuh asrama itu menyampaikan, Mbak Fitra, Al-Quranmu udah makin bagus loh, gitu. Oh iya ya, gitu. Di situ saya terpacu semakin ingin belajar. Dan lama-lama setelah sering ditalaki, lama-lama saya tahu kesalahan saya, nggak bisa benerin. Jadi keinginan untuk belajar lagi itu selain muncul dari pengasuh, dari kakak-kakak pemandu, juga dari keinginan saya sendiri. Karena kemudian satu lagi yang membuat saya merasa ingin belajar adalah ketika saya berkumpul saat itu dengan banyak ibu-ibu muda. Jadi saya di Jakarta banyak dipertemukan dengan forum-forum dengan ibu muda. Kadang kami bergantian tilawah gitu kan. Di situ saya bisa mendengar, oh ini bacanya masih belum, bacanya udah bagus nih. Jadi saya merasa bahwa ketika nanti saya sudah, ketika mungkin nanti saya harus mendidik anak-anak ya, dan sebagainya, saya harus benar dulu bacaannya. Jadi itu memang keinginan dari diri sendiri, seperti itu, Pak. Saya sepakat yang tadi dikatakan Mbak Fitra bahwa kalau kita memulai hari misalnya dengan menyelesaikan tugas-tugas, mungkin kholas lebih awal gitu ya. Kalau saya pribadi punya sebuah tekad ya dalam diri saya, saya akan kholas, tidak mau kalah sebelum matahari terbit. Artinya setiap hari berusaha kholas sebelum matahari terbit. Itu prinsip yang saya pegang. Gitu. Ada saya jarang laporan pada zuhur, asar gitu. Laporan jam 6 pagi, artinya sebelum jam 6 lah gitu. Itu kadang-kadang yang saya rasakan betul ada sebuah kemudahan dalam pekerjaan hari itu, aman-aman yang dikerjakan hari itu kayaknya ngalir aja gitu. Iya, betul. Iya. Ya saya juga merasakannya. Jadi awal-awal entah itu waktu kuliah, bekerja gitu kan. Jadi ketika hari itu belum selesai targetnya, siang tuh masih kepikiran. Terus kadang masih kepikiran, aduh belum ini gitu kan. Padahal juga masih harus memikirkan yang lain gitu. Jadi kayak semacam tidak tenang gitu kan. Tapi setelah pagi itu selesai, sudah tuntas, jadi kayak rasanya sudah saya selesaikan kebutuhan saya gitu kan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu kan kebutuhan kita yang butuh, kita yang butuh ketenangan hati, baru mulai aktivitas itu rasanya lebih plong, lebih enak aja mengalir. Ada masalah ya kita bisa uraikan gitu, jadi kayak nggak mudah panik gitu sih, Pak. Ya, artinya buat teman-teman Al-Belajar ini barangkali sebetulnya sebuah prinsip yang jangan sampai hari itu lewat begitu ya,
itu ketika kemudian kita ya setiap orang mungkin punya waktu masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi waktu paling enak baca Quran adalah sebelum subuh sampai pada subuh. Artinya waktu pagi itu yang kadang-kadang kalau misalnya karena misalnya saya punya target misalnya 3 juz gitu ya. Maka dan hari itu belum sempat, siangnya belum sempat gitu ya. Maka saya akan bangun putar alarm jam saya di handphone, saya harus bangun sebelum jam 3. Artinya ada waktu yang panjang gitu. Okay. Iya, ada waktu-waktu. Tapi saya sepakat dengan ada waktu tertentu yang kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih apa ya, lebih intensif. Dan itu waktunya beda-beda pasti setiap orang. Ada yang lebih nyaman habis maghrib, ada yang lebih nyaman ba'da subuh dan sebagainya. Mungkin teman-teman nanti temukan waktu yang paling asik untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau saya pribadi subuh. Maksudnya pagi waktu yang paling. Ya, pagi. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bergabung bertanya satu pada Mbak Fitra, ada Mbak Nurma, Mas Kang Adi, ada Mbak NF. Ya, NF itu siapa nih? Silakan kalau mau bertanya boleh dibuka mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Videonya boleh dibuka boleh enggak, tapi yang penting suaranya dibuka. Kalau mau bertanya ya silahkan. Oke, sambil menunggu barangkali ada yang sudah terpikir dari teman-teman kita yang lain ya. Betul sekali Al-Quran adalah buat ketentraman ya. Kalau dalam surat Al-Anfal itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika bersama Allah maka bergetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Saya punya pengalaman ya, kalau mungkin saya dalam waktu nanti saatnya saya bercerita, saya ketika menjadi guru Quran di penjara, itu kalau ada yang baru masuk, yang saya bacakan adalah Al-Quran. Yang saya bacakan kepada mereka, saya bacakan Al-Quran. Rata-rata, walaupun mereka napi, pencuri, perampok, macam-macam gitu ya, rata-rata menangis gitu. Ketika dibaca Al-Quran dalam suasana mereka sedang di penjara, ya mereka menangis. Walaupun pernah terjadi kemudian saya baru baca Al-Fatihah, dia nyerang saya. Ya, yang ternyata ada masalah gitu ya, bahwa ternyata dia adalah seorang yang pernah berhubungan dengan dunia lain gitu ya. Umur 19 tahun sudah nikah sama jin perempuan, ya umur 25 tahun mencari ilmu ke Wonosobo, dapat ilmu dari kiai tanda kutip ya, kiai yang memberikan ilmu macan putih. Artinya ketika kemudian jiwa ini kotori dengan semacam itu, baru kemudian ketika dibaca Al-Quran tidak tersentuh. Tapi kalau jiwanya bersih, ya, walaupun dia seorang yang berada di dunia hitam gitu ya, di lembah hitam, ketika dibaca Al-Quran rata-rata menangis gitu. Ya. Ini pengalaman dari saya bahwa ternyata Quran itu menenteramkan. Bahkan non-Muslim pun saya pernah mendengar. Ya ketika saya baca Quran pagi-pagi, tiba-tiba dia mengatakan, Pak Arif kalau pagi itu baca apa? Saya baca Quran. Saya non-Muslim, tapi saya merasa menikmati loh. Alunan nada Quran itu, bacaan-bacaan itu, sampai saat dia pulang dari sidang, datang ke saya, Ustadz, berikan saya ayat yang menenteramkan. Berikan saya ayat yang menenteramkan. Akhirnya saya bacain surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya jelaskan maknanya bahwa tidak Allah tidak bagi kita sebenarnya sudah kesanggupannya. Dia merasa tentram. Ini yang menurut saya ya betul sekali Quran buat ketentraman hidup kita. Gimana menurut baik Fitrah? Ada nggak pengalaman yang sifatnya apa ya, suatu keajaiban gitu ketentraman ini? Ada Pak, saya mau cerita. Okay. Jadi dulu waktu kalau menjelang ujian, sebenarnya saya bukan tipe orang yang belajar SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi saya bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi kadang melakukannya. Dan
putus suaranya, sinyalnya kurang bagus. Sinyalnya Mbak hilang ya. Sayang sekali ya sinyal hilang. Sinyalnya kelihatannya terganggu. Kang Adi dengar suara saya? Alhamdulillah dengar Pak. Kayaknya udah tidur Pak. Kalau kita keluar dulu kayaknya. Keluar dari net masuk lagi. Kayaknya sinyalnya kehilangan tadi sehingga suaranya terputus. Kang Adi, ya, apa yang berkaitan dengan ketenteraman Quran, Kang Adi? Insya Allah pas saya dengarnya luar biasa. Nanti saya ada pertanyaan juga Insya Allah. Okay. Tapi nanti aja. Nunggu Mbak Fitrahnya masuk dulu. Kelihatannya masih keluar lagi. Sepertinya sinyalnya kurang baik. Kalau masuk lagi, kita tunggu aja Mbak Fitrah. Sekali lagi yang disampaikan Mbak Fitrah tadi adalah sebuah pengalaman pribadi yang menggambarkan bahwa ketika kemudian kita ini lepas dari Al-Quran, maka sesungguhnya yang terjadi adalah sebuah kegersangan, ya. Ketika kemudian berinteraksi terus dengan Al-Quran, ya, maka Allah akan berikan ketentraman kepada kita, kedamaian kepada kita, ya. Dan kuncinya adalah sesungguhnya juga membacanya harus dengan tartil, ya, bukan sekedar ngejar setoran gitu ya, tapi adalah tartil tadi. Ya. Ini belum bergabung lagi Mbak Fitrahnya. Kita lihat terus apa di WhatsApp. Jangan-jangan hilang. Hilang sinyalnya. Mbak Nurma masih bergabung bersama kita. Aduh, nggak masuk lagi ya? Nggak masuk lagi. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oh, ini sinyalnya dibajak. Oke. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau ternyata tidak ada, mungkin kita bisa ambil kesimpulan. Belum masuk juga. Kita invite. Belum kelihatan
bergabung kembali Mbak Fitra. Saya coba WA, masih sepi. Ya, karena sudah lebih dari 5 menit ya, kita tadi berharap Mbak Fitrah masuk kembali, tapi kok tidak ada tanda-tanda bergabung kembali. Baik, untuk sesi ini saya kira kita bisa ambil kesimpulan bahwa kisah lebih tentang bersama Al-Quran tadi adalah sebuah pengalaman ya di dalam kehidupan Mbak Fitrah yang kemudian dituliskan di dalam sebuah tulisan lebih tentram bersama Al-Quran ketika masih mahasiswa bergabung dengan asrama, ketika kemudian tidak bergabung dengan Al-Dodge, maka ada sebuah hal yang hilang walaupun dia ada sebuah ambisi untuk saya harus bisa khatam Quran ya. Ya, tapi karena ketika kemudian tidak ada sistem yang membantu misalnya dengan Al-Dodge ini, maka kemudian ternyata ya terlewat juga gitu. Artinya saya kira sistem order sebuah ijtihad kita untuk yang terbaik yang baik lah gitu ya, untuk yang terbaik untuk membuat seseorang istiqomah untuk senantiasa bersama Al-Quran. Itu barangkali kesimpulan kita hari ini. Mohon maaf karena ternyata kita tidak menyambung lagi. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Nurma, Kang Adi, Mbak NF. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi semuanya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.